Suara gaduh kini dipercaya berasal dari iring-iringan rombongan Nyi Roro Kidul yang lewat dan membawa serta keranda mayat. What's up guys? Balik lagi bersama aku Cok, dan kali ini aku akan membahas mengenai kisah mistis Lampor Keranda Terbang. Mungkin dari sebagian kamu yang melihat video ini pernah mendengar kata lampor atau keranda terbang dari orang tua kamu ataupun dari cerita-cerita horor yang ada. Lampor atau keranda terbang adalah cerita mistis di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sudah ada sejak 1960-an. Isu itu muncul saat wabah penyakit merebak dan banyak orang yang meninggal dalam kondisi tidur. Lampor dipercaya menjadi salah satu makhluk yang konon bisa mengambil nyawa manusia. Menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lampor merupakan makhluk halus dalam mitologi Jawa yang rupanya sangat berantakan. Secara harfiah, lampor diartikan sebagai gaduh atau kegaduhan. Sebab saat setan lampor ini muncul, maka akan terdengar suara yang sangat gaduh. Suara gaduh kini dipercaya berasal dari iring-iringan rombongan Nyi Roro Kidul yang lewat dan membawa serta keranda mayat. Keranda mayat ini nantinya akan diisi oleh manusia dan biasanya adalah anak kecil yang akan diculik oleh setan lampor dalam perjalanan. Menurut kabar, lampor mendatangi suatu desa karena ada urusan yang belum usai atau adanya kesalahan yang harus ditebus. Lampor dipercaya sebagai sosok iblis yang mampu mengangkat keranda terbang dan berkeliling desa. Orang Jawa percaya kemunculan keranda terbang atau lampor ini adalah tanda sesuatu buruk akan terjadi. Bahkan, kedatangan lampor ini dipercaya dapat membawa bencana dan juga kematian. Sementara itu, soal bentuk atau gambar asli lampor, masyarakat Jawa juga memiliki keyakinannya sendiri. Masyarakat Jawa meyakini bahwa sosok lampor adalah berbentuk jenazah. Jenazah tersebutlah yang disertai keranda dalam menunjukkan wujudnya. Ada juga masyarakat Jawa yang percaya bahwa kehadiran lampor diawali dengan munculnya kabut. Kabut tersebutlah yang kemudian membentuk sosok besar, tinggi, dan memiliki mata berwarna merah. Hal ini berawal dari media sosial, khususnya TikTok, yang dihebohkan dengan kabar lampor atau keranda terbang. Kehebohan bermula saat beredar video di TikTok tentang keranda terbang, atau biasanya dipercaya sebagai lampor yang terjadi di Malang. Video menarasikan jika ada keranda terbang melewati suatu desa, pasti akan terjadi mara bahaya. Berikut ini adalah videonya. Apa sih bang? Bang, apa sih bang? Ya ilah ilallah. Oh, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Keranda. Syum. Oh, keranda, Allah. Ya Allah! Eh! Ya Allah! Eh! Ya Allah! Ya Allah!
Lampor dipercaya muncul pada malam hari dan berkeliling desa untuk mengganggu orang yang melintas. Karena itu, di Jawa Tengah sangat dilarang untuk keluar rumah mulai menjelang maghrib dikarenakan adanya lampor. Apabila ada warga yang keluar pada malam hari, bisa saja hilang di bawah lampor dan tak bisa kembali. Kalaupun ada yang kembali, mereka akan kembali dalam keadaan linglung ataupun gila. Ada banyak versi seputar lampor. Salah satunya, masyarakat Jawa mempercayai bahwa lampor adalah anggota pasukan gaib Nyi Blorong. Kehadirannya ditandai dengan angin kencang dari Laut Selatan yang melewati sejumlah daerah. Saat angin datang, masyarakat membuat suara gaduh dengan memukul kentongan. Tujuannya agar lampor tidak mampir ke kawasan itu dan memicu pagebluk alias musibah berupa wabah hingga kematian. Versi lain menyebut bahwa wabah yang dibawa lampor adalah bentuk kemarahan Nyi Blorong yang kehilangan selendangnya. Fenomena lampor ini juga sering dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul itu. Masyarakat percaya ada beberapa cara untuk menangkal kehadiran lampor. Salah satunya adalah dengan menyalakan api untuk mengusir lampor. Ada yang menganggap bahwa menyalakan api unggun di sekitar kehadiran keranda terbang bisa mengusir iblis lampor. Di sisi lain, konon katanya manusia harus tidur di bawah tempat tidur atau di atas lantai agar lampor tidak melihat. Pasalnya, lampor tak bisa membungkuk atau jongkok, sehingga ia hanya bisa mencekik manusia yang tidur di atas dipan atau tempat tidur. Jika kamu tidur di atas lantai atau lesehan, kemungkinan besar kamu akan selamat dari lampor karena ia tak akan sampai dan tak bisa jongkok untuk mencekik leher kamu. Hal penting lainnya seputar lampor bahwa orang tua di Jawa sering mengingatkan anaknya yang suka berteriak dengan mengatakan, "Suaramu banter banget, kayak lampor," yang artinya, "Suaramu nyaring sekali, mirip lampor." Ujaran ini ada sejarahnya. Lampor datang dengan suara berisik. Suara berisik itu diceritakan berbunyi welwo, welwo, welwo. Welwo artinya dijawil lan digawa, yang artinya dicolek dan dibawa pergi. Anak-anak yang gemar bermain hingga lepas maghrib biasanya ditakut-takuti oleh orang tua mereka bahwa mereka akan dibawa lampor ke alam gaib. Oke guys, sekian cerita horor dari aku tentang lampor keranda terbang. Gimana menurut kamu dengan cerita horor kali ini? Atau mungkin kamu sendiri pernah mengalaminya? Yuk, boleh komen di bawah. Nah, buat kalian yang punya ide atau cerita horor yang lain, boleh banget juga ya komen di bawah atau kirim ke email yang ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru kita.